Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika, tentunya dalam lanjutan materi statistika yang kemarin sudah kita bahas pada bagian 1 dan bagian 2. Oke, di sini saya ulangi lagi untuk statistika. Perbedaannya dengan statistik, saya ulangi lagi, mungkin di bagian yang sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa perbedaan antara statistik dan statistika yang pertama bisa dilihat dari pengertian kedua istilah tersebut. Nah, statistika ini merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Nah, bisa juga dia berupa diagram. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik ini adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan serta ditabulasi sehingga akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, begitu juga kalau kita pandang dari pengertian dari statistika. Nah, kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya data yang dikumpulkan dalam statistika itu berupa angka-angka. Bisa dilihat sebenarnya kedua istilah ini berbeda, mesti saling berkaitan sebenarnya. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat dari pengertian keduanya ini, statistika itu adalah ilmunya, sementara statistik ini adalah datanya. Nah, mari kita lihat kalau perbedaan antara statistik dan statistika, yang kedua itu bisa kita lihat dari tujuannya itu sendiri. Nah, kedua istilah ini memang saling berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, serta interpretasi data. Nah, namun sebenarnya tujuan dari statistik dan statistika itu berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, statistik itu merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Nah, data yang telah diolah serta ditampilkan inilah yang kemudian disebut dengan statistik. Nah, tujuan dan fungsi statistik sendiri adalah untuk mendapatkan gambaran atas data yang telah dikumpulkan dan dikaji sebelumnya. Dengan begitu, data tersebut bisa ditarik kesimpulan akan permasalahan yang tengah dikaji. Nah, dari sisi lain, statistika merupakan sebuah metode ilmiah yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan data dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan. Nah, dengan menggunakan statistika, data sebuah masalah bisa diolah, nantinya akan disebut sebagai data statistik. Maka dari itu, fungsi statistika secara umum yaitu untuk mengubah data serta informasi acak menjadi sebuah data statistik yang bisa dipahami atau bisa ditampilkan dengan tampilan lebih sederhana dan mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, seperti itu ya untuk singkatnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita lihat, karena kita bahas statistika di sini itu bisa kita katakan dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengukuran data, yang kedua ada pengelolaan data. Nah, kalau kita lihat dari pengelolaan data itu ada tiga. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua itu pemeriksaan data, yang ketiga itu adalah penyajian data. Jadi ada pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyajian data. Namun kalau kita tinjau dari pengumpulan data itu bisa kita ambil dari data, kita bisa, kalau kita lihat dari pengumpulan datanya bisa kita ambil secara populasi maupun sampel. Kalau dari penyajian data kita bisa sajikan dia, pertama kita bisa saji melalui tabel, yang kedua grafik, yang ketiga bisa kita sajikan dalam diagram. Nah, diagram ini termasuk grafik batang atau diagram batang, diagram garis, piktogram, lingkaran, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari pengukuran data,
pengukuran data ini kita bisa bagi menjadi dua, ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini yang kita sudah bahas pada bagian 1 dan bagian 2 kemarin. Nah, pada bagian ukuran pemusatan data itu kita hanya bahas 3, yaitu mean, median, modus. Mean itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sedangkan ukuran penyebaran data biasanya kita akan membahas jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, maupun desil dan persentil. Nah, itu sekilas untuk statistika. Jadi kalau kita sudah bahas statistika dan statistik itu sudah tahu jelasnya perbedaannya di mana dan apa saja yang menjadi bagian dari statistika itu, tentunya kita sudah tahu bahwa statistika itu kita pada umumnya kita melihat dia dari dua bagian saja. Pertama, pengukuran data dengan pengolahan. Nah, dia intinya di mengukur dan mengelola. Nah, dia mengukur data. Kalau kita tinjau dari pengelolaan data sudah saya jelaskan sebelumnya, dan bagaimana jika ditinjau dari pengukuran data itu kita lihat dari ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Oke, di sini kita langsung saja untuk tinjau. Ini ada kita masuk di part yang ketiga. Oke, kita masuk di part yang ketiga sekarang. Nah, di sini ada yang sudah kita bahas di pertama, pada bagian pertama, dan yang ini bagian kedua, dan yang ketiga adalah kita mulai membahas dari awal lagi. Nah, ini akan saya bahas secara keseluruhan. Nah, di mana kita mempunyai data baru lagi. Nah, di sini misalnya saya mempunyai data nilai siswa, nilai ulangan harian, matematika kelas katakanlah ini kelas 8Z. Oke, mari kita lihat. Misalnya nilainya di sini ada 4, 7, 6, 8, 5, 9, 6. Lanjut lagi 5, 6, 4, 6, 3, 7, 10, ada 7, ada 8, ada 2, 5, 6, 4, 6. Kita lanjut lagi, ada 5, ada 6, ada 7, ada 3, ada 9, ada 10, ada 5, ada 3, ada 8, ada 5, ada 4, ada 7, ada 6, dan ada 8. Nah, di sini misalkan di dalam kelas Z itu ada terdapat 35 siswa. Maka ini data-datanya, ada yang nilainya 4, ada nilainya 8, ada nilainya 10, ada nilainya 9, dan ini merupakan data dari ke-35 siswa tersebut. Nah, yang pertama, untuk memudahkan kita mengelola atau mencari data, ukuran pemusatan data, atau mencari data-data seperti rata-rata, mean, median, modus, seperti itu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyusun tabel, membuat tabel dari data ini. Jadi di sini saya langsung saja untuk buat tabel. Oke, di sini ada nilai. Ya. Ada nilainya 2, ada nilainya 3, ada nilainya 2, ada 3, ada nilainya 4, ada nilainya 5, ada nilainya 6, ada nilainya 7, 8, 9, 10. Oke.
Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita mulai menghitung frekuensi. Frekuensi yang dimaksudkan di sini adalah banyaknya angka. Misalnya 2 di sini ada berapa orang gitu. Frekuensi. Nah, banyaknya data ini yang kita sebut dengan frekuensi. Misalnya 2 di sini cuman 1, maka kita tulis 1. Nah, 3 di sini sebanyak 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi banyaknya adalah 3. Nah, berikutnya ada 4. 4 di sini banyaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, kita lihat 5. 5 di sini ada berapa? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 di sini ada 6. Nah, kita lihat 6 lagi. 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 6 di sini ada 8. Kita lihat 7 ada 1 di sini, 2 ada 3, ada 4, ada 5. Jadi 7 di sini ada 5. Kita lihat 8 ada 1, 2, 3, 4. Jadi 8 ada 4. 9-nya ada 1, 2. Jadi 9-nya ada 2. 10-nya juga ada 2. Iya. Jadi jumlahnya semua kita coba hitung dengan, supaya memudahkan kita coba hitung jumlahnya seluruh dengan frekuensi kumulatif. Namanya frekuensi kumulatif. Oke. Ya, maksudnya di sini adalah frekuensi kumulatifnya itu frekuensi yang dijumlahkan secara menyeluruh begitu. Jadi maksudnya di sini saya buat tabelnya dulu. Oke. Kita lihat apakah pas 35. Di sini 1 tambah 3 itu 4, tambah 4 itu 8, 8 tambah 6 itu 14, 14 tambah 8 itu 22, 22 tambah 5 itu 27, 27 tambah 4 itu 31, 33, dan 35. Oke. Di sini pas 35 semuanya jumlahnya. Dan di sini untuk mencari rata-rata, jadi yang pertama itu rata-rata itu sama dengan, atau kita biasa simbol dengan X bar, itu jumlah secara keseluruhan, jumlah data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Nah, cara kita mencari jumlah data keseluruhan berarti kita jumlah semua angka-angka ini. Supaya memudahkan kita dalam menghitung jumlah dari seluruh angka-angka ini, kita tinggal mengalihkan nilai ini dengan frekuensi. Caranya, kita bikin tabel lagi. Kita tinggal judulnya adalah nilai, kita kali dengan frekuensi. Oke. Nilai kita kali dengan frekuensi. Baru kita bikin dulu tabelnya. Oke. Ya. Kita bikin dulu tabelnya. Nah,
Di sini nilai kita kali dengan frekuensi. 2 dikali 1 itu sama dengan 2. 3 dikali 3 itu 9. 4 dikali 4 itu 16. 5 dikali 6 itu 30. 6 dikali 8 itu 48. Dan 7 kali 5 itu 35. Dan 8 kali 4 itu 32. Dan 9 kali 2 itu 18. 10 kali 2 itu 20. Nah, di sini kita sudah menghitung antara nilai dikalikan dengan frekuensi. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari data keseluruhan, maksudnya jumlah dari ini berapa. Jadi 2 tambah 9 tambah 16 tambah 30 tambah 48 dan ditambah dengan 35 tambah 32 tambah 18 tambah 20, itu hasilnya adalah 210. Sehingga di sini jumlah data secara keseluruhan adalah 210 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 35, maka rata-ratanya adalah 6. Nah, seperti ini ya. Rata-ratanya kita sudah peroleh 6. Sehingga di sini kita lanjut untuk mencari yang kedua, yaitu modus. Modus kita masih fokus di pemusatan data. Nah, di sini ukuran pemusatan data yang kedua adalah modus. Kita lihat di sini modus adalah nilai yang frekuensinya yang paling tinggi. Kita lihat nilai yang frekuensinya paling tinggi ini ada frekuensinya ada 8 tertinggi, yaitu 6. Berarti modusnya adalah 6 karena di sini yang paling sering muncul itu ada 6. 6 muncul sebanyak 8 kali. Jadi ingat kembali bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, yang berikutnya yang ketiga yaitu median. Median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Nilai yang letaknya paling tengah. Nilai tengah. Nah, cara kita mencari nilai yang paling letaknya paling tengah, tentunya yang pertama kita cari dulu letak median. Median itu sama dengan jumlah data kita tambah dengan 1 kita bagi dengan 2. Nah, di sini jumlah datanya adalah 35, kita tambah dengan 1 kita bagi dengan 2. 35 kita tambah 1 itu hasilnya 36, kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 18. Kita lihat di sini yang sudah masuk angka 18. Nah, di sini dari 14 ke 22 pastinya ada 18. Berarti mediannya adalah 6. Berarti median sama dengan 6. Karena kita lihat di sini 1 tambah 3 4 tambah 4 8 belum sampai dengan 18. Tambah 6 itu 14 belum sampai 18. Ketika ditambah dengan 8 dia sudah melewati 18. Ketika dia melewati 18 maka disitulah letak mediannya. Berarti mediannya adalah 6. Nah, kita sudah tahu bahwa rata-rata, modus, serta median adalah 6. Sekarang kita cari untuk ukuran penyebaran data. Nah, kita lihat. Ukuran penyebarannya itu ada yang pertama jangkauan. Jangkauan. Nah, jangkauan di sini itu data yang paling besar atau maksimum dikurangi dengan data yang paling kecil atau minimum. Nah, di sini kita lihat data yang paling besar atau nilai yang paling besar adalah 10. Sedangkan nilai yang paling kecil adalah 2. Dengan demikian kita mendapatkan jangkauannya adalah 8. Nah, mudah sekali bukan? Nah, yang berikutnya ada kuartil. Nah, di sini kuartil itu bisa kita mencari dengan rumus QI sama dengan I per 4 dikali dengan N plus 1. Nah, ini data keberapa dia?
untuk mencari data kuartil. Ini data kuartil. Oke, misalnya letak kuartil 1. Letak kuartil 1 atau kuartil bawah itu sama dengan 1/4 dikali dengan n plus 1. Berarti di sini 1/4 dikali dengan 35 ditambah dengan 1. Maka kita peroleh 1/4 dikali dengan 36. Maka di sini 1/4 dikali 36 atau 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Maka di sini Q1 kita peroleh data ke-9. Di sini kita lihat data 1 tambah 3 itu 4, tambah 4 itu 8, belum masuk ke 9. Pada saat ditambah dengan 6 sudah masuk, itu sudah 14, dia sudah melewati 9. Ketika dia melewati 9, maka disitulah nilai kuartil 1, berarti kuartil 1-nya 5. Bagaimana dengan kuartil 2? Kuartil 2 6. Kuartil 2 itu sama dengan median. Median itu kita sudah peroleh, mediannya adalah 6. Dengan demikian kuartil 2-nya sama dengan 6. Dan yang berikutnya adalah yang ke-7, ada kuartil 3. Kuartil 3 berapa? Nah, kita perlu tahu letak kuartil 3. Letak kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali dengan n plus 1. Maka 3/4, n-nya itu adalah 35, kita tambah dengan 1. Maka 3/4 kali dengan 36. Maka hasilnya adalah 27. Nah, sekarang letak kuartil 3 adalah data ke-27. Kita lihat di sini data ke-27 itu masuknya di sini. Di sini 14 tambah 8 22, belum masuk 27. Tambah 5 ternyata sudah di 27. Ternyata letak data ke-27 ada di nilai 7. Berarti Q3 sama dengan 7. Nah, seperti itu. Yang berikutnya jarak nomor 8, jangkauan interkuartil. Interkuartil itu bisa kita cari dengan cara Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, di sini Q3-nya adalah 7. Dikurangi dengan Q1 adalah 5. Maka jangkauan interkuartilnya adalah 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Oke. Dan yang berikutnya ukuran penyebaran data lainnya ada yang ke-9, yaitu simpangan kuartil. Nah, apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil itu adalah setengah dikali dengan jangkauan interkuartil atau Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, atau setengah dikali dengan 2, maka simpangan kuartilnya adalah 1. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan sampai di sini sudah dipahami. Jika belum dipahami, silakan di-reply lagi atau diulangi lagi video-video di menit atau durasi sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut lagi bagaimana jika kita membuat data. Nah, kita membuat data, yang pertama kalau kita buat diagram batang atau diagram garis, kita mungkin hanya perlu melihat tabel di sini, tabel frekuensinya saja. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat tabel lingkaran atau diagram lingkaran? Nah, cara membuatnya, yang pertama kita perlu mencari beberapa data seperti besar sudutnya dan persentasenya. Oke, di sini kita lihat persentase. Persentasenya yang dimaksud di sini adalah frekuensi dibagi dengan jumlah keseluruhannya.
Nah, frekuensinya kan di sini 1, jumlah keseluruhannya adalah 35, maka 1 bagi 35 dikali dengan 100%. Cara mencari persentase seperti itu. Jadi yang pertama kita buat dulu tabelnya di sini. Oke. Jumlahnya harus 100%. Jumlahnya harus 100%. Begitu juga besar sudut lingkaran nanti, besar sudut. Besar sudutnya juga jumlahnya harus secara keseluruhan, besar sudut jumlahnya harus 360 derajat. Cara mencari besar sudut yaitu sama juga, kalau persentase tadi kita kalikan dengan 100, maka besar sudut kita kalikan dengan 360. Oke, di sini cara mencari persentase. Jadi yang pertama frekuensi kita bagi dengan total data, banyaknya data kita kali dengan 100%, maka kita mendapatkan, atau kita kali dengan 100, maka kita dapat angka persentasenya. Begitu juga dengan mencari besar sudut. Mencari besar sudut itu sama frekuensi kita bagi dengan banyaknya data dan kita kali dengan totalnya semua ada 360 derajat, maka kita mendapatkan besar sudut. Oke, kita di sini 1 kita bagi dengan 35, itu kita kali dengan 100, maka hasilnya adalah 2,8%, atau kita bulatkan saja menjadi 3%. Nah, begitu juga dengan 3 bagi dengan 35, kita kali dengan 100, maka hasilnya adalah 8,6%, atau kita bulatkan menjadi 9%. 9%. Dan yang berikutnya ada frekuensinya 4, kita bagi dengan 35, kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 11%. Kita bulatkan ke bawah, 11,4 sebenarnya, tapi kita bulatkan menjadi 11%. Begitupun seterusnya, sehingga kita memperoleh 17%, 23%, dan di sini ada 14%, ada 11%, ada 6%, ada 6%. Oke. Nah, terus untuk besar sudut sama, tinggal kita gunakan rumus ini, maka besar sudutnya kita bulatkan saja 10 derajat, 31 derajat, 41 derajat, ada 62 derajat, ada 82 derajat, ada 51 derajat, ada 41 derajat, ada 21 derajat, ada 21 derajat. Maka kalau kita total semuanya adalah 360 derajat. Jadi di sini totalnya, jumlah.
Oke. Nah, kita sudah peroleh data-data ini semua dan kita tinggal membuat grafiknya. Jika kita tampilkan grafik, maka gambarnya seperti ini. Iya, ini adalah diagram batangnya. Yang ini diagram batang. Diagram batang. Yang ini diagram garis. Diagram garis. Dan yang ini namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Bisa dilihat. Nah, untuk ukuran sudutnya ini, misalnya yang di sini tadi, ini ada 82 derajat. Begitu juga yang di sini, yang 5 tadi, nilainya 5 itu ada 62 derajat. Dan seterusnya. Kalau kalian buat diagram lingkarannya, jangan lupa pakai busur supaya untuk menentukan derajat-derajatnya lebih mudah, sehingga terbentuklah diagram lingkaran yang dihendaki. Oke, seperti ini. Semoga bisa dipahami dan video ini bisa bermanfaat buat adik-adik pelajari di rumah dalam mempersiapkan belajar di sekolah maupun ujian akhir semester ataupun ujian ulangan harian dan sebagainya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.